Saudara dan saudari, mencari dan menolong orang yang sesat dalam kegelapan hidup adalah kewajiban kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa mereka kepada juru selamat kita, yaitu Yesus. LPMI 147, tolonglah yang sesat. Di dalam dunia ini banyak sangat pencobaan yang kita hadapi, sehingga kekuatan kita sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Kita nyanyikan LPMI 165, Percaya yang Menang. Semua orang yang menang
Selamat hari Sabat dan salam damai sejahtera kepada semua umat Tuhan dimanapun anda berada saat ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa bersama dengan keluarga anda. Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini kami sangat bersyukur karena dapat bersama-sama beribadah dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami dari segala malapetaka dan perkara yang berbahaya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena malaikat di surga akan bersama dengan kami dan Roh Kudus yang menyediakan hati pikiran kami untuk menerima message dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita imbas kembali 10 tahun yang lalu, setelah Presiden Ted Wilson dilantik sebagai Presiden General Conference untuk tanggal 2011 dan 2015, pucuk pimpinannya telah mengambil inisiatif dan memperkenalkan beberapa program khas untuk kita. Antara program yang diperkenalkan ialah berdoa setiap hari pada setiap jam 7 pagi dan petang, ataupun lebih dikenali dengan 777. Pembacaan Alkitab dan tulisan nubuat setiap hari, berdoa dan berpuasa bersama, ataupun BBB, dan doa 10 hari. Semua program yang diperkenalkan adalah bertujuan agar umat kita di seluruh dunia akan mengalami kebangunan rohani dan reformasi dalam gaya hidup atau amalan kita secara pribadi. Beliau juga telah memperkenalkan satu slogan, yaitu Beritahu Dunia, dengan tema besar sedunia, yaitu kebangunan, reformasi, dan berterusan. Itulah sebabnya setiap tahun sepanjang 5 tahun itu, yaitu 2011 hingga 2015, kita diberi tema yang menekankan tentang kebangunan dan reformasi. Dan terdapat 3 fokus utama yang diperkenalkan, yaitu jangkau ke atas, jangkau ke dalam, dan jangkau keluar. Nah, pada tanggal 2016 dan 2020 pula, sekali lagi, Presiden Ted Wilson telah diberi kepercayaan sebagai Presiden GC kita. Beliau telah mengubah sedikit slogan yang sebelumnya, yaitu beritahu dunia kepada menjangkau dunia. Dalam slogan menjangkau dunia, tema besar untuk tahun pertama dalam panggal itu, yaitu pada tahun 2016, ialah penglibatan penuh anggota ataupun total member involvement. Dalam panggal tersebut, penglibatan anggota terutama dalam pelayanan memang amat berbangga sekali. Syabas dan puji Tuhan di atas penglibatan anggota kita. Pada tahun 2016, ramai anggota gereja kita yang melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Pada tanggal 2021 pula, tahun ini dan sehingga 2025. Untuk tanggal ini, yaitu bermula tahun ini hinggalah 2025, slogannya masih sama, cuma hanya tambahan sedikit, yaitu menjangkau dunia. I will go, ataupun reach the world, I will go. Itulah tema sedunia selama 5 tahun. Bagi kita di sini, kita boleh terjemahkan slogan dan tema ini dengan menjangkau Sabah dan Labuan, saya akan pergi. Nah, Tuhan berfirman, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 18 ayat 19 dan 20. Tuhan mahu agar setiap umat yang sudah menerima Injilnya untuk pergi. Dalam kata lain, Tuhan mahu agar setiap kita yang telah menerima kebenaran itu harus pergi untuk membahagikan kebenaran itu kepada orang lain. Melalui kehidupan kita yang dipenuhi dengan roh kebenaran. Nah, sesuai dengan tulisan roh nubuat,
yang terdapat dalam Acts of the Apostle, muka surat 110 mengatakan, tanggung jawab untuk pergi keluar memenuhi panggilan tugas bukan hanya diletakkan di atas bahu pendeta yang sudah diurapi. Setiap orang yang sudah menerima Kristus dipanggil supaya bekerja demi keselamatan sesama manusia. Dan dalam Council and Stewardship, muka surat 12 mengatakan, di mana sahaja gereja ditubuhkan, semua anggota-anggotanya harus secara aktif terlibat dalam kerja penginjilan. Begitu juga dalam Acts of Apostles 111 mengatakan, telah lama Allah menantikan roh pelayanan menguasai jemaat seluruhnya, agar setiap orang akan bekerja baginya sesuai dengan kemampuannya. Nah, nasihat melalui hamba Tuhan ini mengatakan kepada kita semua bahwa tugas untuk pergi keluar membawa perkabaran ini bukan hanya terletak di bahu para pendeta, tetapi kepada setiap anggota gereja mengikut kemampuan, kebolehan, talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Ingat, pekerjaan Tuhan tidak akan selesai selagi para anggota gereja lelaki dan wanita tidak bekerja sama dan bersatu di dalam pelayanan mereka bersama dengan para pendeta dan pegawai atau pemimpin gereja setempat. Marilah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama melibatkan diri dalam penjangkauan dunia dengan bergiat aktif melaksanakan perintah agung Tuhan. Dalam arti kata, menjangkau Sabah dan wilayah Persekutuan Lebuhan, yaitu tempat kita sendiri, tempat di mana kita berada, dengan penglibatan penuh anggota, kita harus berdiri dan katakan, I will go. Aku akan pergi atau saya akan pergi. Ayo, mari bekerja selagi masih siang. Akan datang malam di mana kita tidak dapat lagi melaksanakan seruan Tuhan. Jangan kita bimbang dan takut untuk pergi membawa kebenaran itu. Karena janji Tuhan dalam pasal 28, Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, bersama dengan saya pada hari Sabat ini dalam pelancaran strategic plan untuk Sabah Mission sepanjang 5 tahun ini, bermula tahun ini sehingga 2025. Rakan sekerja saya dari Ibu Pejabat Mission, yaitu para pegawai dan para pengarah jabatan, akan bersama-sama dengan saya. Mereka akan kongsikan strategic plan yang kita ingin capaikan untuk 5 tahun akan datang ini sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Semoga sepanjang pertemuan dalam hari Sabat yang indah ini, kita diberkati dengan beberapa message dan sasaran yang akan disampaikan oleh para pengarah kita, yang akan membawa kita untuk maju ke depan, juga bersama dengan pegawai mission yang lain. Terima kasih kepada saudara dan saudara sekalian kerana bersama dengan kami, dan selamat mendengar serta melayani Tuhan dalam perbaktian Sabat ini. Reach the world, I will go. Reach Sabah and wilayah Persekutuan Lebuhan, I will go. Tuhan memberkati kita semua. Shabbat Shalom. Tema Gereja Seventh-day Adventist Sedunia bagi tahun 2021 ialah Jangkau Dunia, Saya Akan Pergi. Sebagai kesinambungan pelan strategik Jangkau Dunia, pelan strategik Saya Akan Pergi menawarkan sesuatu untuk seluruh peringkat gereja, sama ada gereja setempat, mission, union, division, dan general conference.
Pelan strategik Saya Akan Pergi adalah suatu alat untuk membantu gereja menjadi lebih fokus dan efektif dalam menjawab panggilan Tuhan agar kita bersaksi kepada mereka yang belum dijangkau di seluruh dunia. Pelan strategik Saya Akan Pergi menyenaraikan 10 objektif dan memberi tumpuan kepada 3 bahagian penting, yaitu pekerjaan mission, pertumbuhan rohani, dan kepimpinan. Masing-masing mempunyai Key Performance Indicators (KPI) yang membantu kita untuk mengetahui sama ada gereja telah memenuhi objektif-objektif tersebut. Di bawah bimbingan Roh Kudus, gereja akan bersama-sama untuk memenuhi objektif-objektif ini. Objektif yang pertama adalah untuk menghidupkan kembali konsep pekerjaan mission dan pemberian persembahan untuk pekerjaan mission di seluruh dunia sebagai cara hidup yang tidak hanya melibatkan para pastor, tetapi setiap anggota gereja, tua atau muda, di dalam kegembiraan memberi kesaksian tentang Kristus dan menghasilkan murid. Objektif yang kedua, untuk memperkuat dan mempelbagaikan penjangkauan Adventist di bandaraya utama, terutama di kawasan 1040, khusus kepada mereka yang belum dijangkau dan kurang dijangkau. Yang ketiga, menjadikan penghasilan bahan-bahan sumber untuk pekerjaan mission sebagai suatu keutamaan. Keempat, memperkuat institusi-institusi Seventh-day Adventist dalam menegakkan kebebasan, kesehatan secara menyeluruh, dan pengharapan melalui Yesus, serta memulihkan image Tuhan di dalam mereka yang percaya kepadanya. Objektif kelima, untuk memuridkan individu dan keluarga agar mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang keenam, untuk mempertingkat, mengekalkan, dan memenangi semula para anggota gereja serta melibatkan kanak-kanak, pemuda dan pemudi, serta orang dewasa. Yang ketujuh, untuk membantu pemuda dan pemudi serta orang dewasa dalam menjadikan Tuhan sebagai keutamaan mereka. Yang ke-8, untuk mengukuhkan peranan pemuridan di kalangan para pastor, guru, dan pekerja barisan harapan yang lain dan memberi mereka peluang untuk bertumbuh. Yang ke-9, untuk menyelaraskan bahan-bahan sumber gereja sedunia dengan pelan strategik. Dan yang ke-10, untuk meningkatkan ketulusan, accountability, dan credibility organisasi, cara operasi, serta inisiatif pekerjaan mission gereja. Semua ini dihasilkan untuk memberikan kita objektif yang jelas dan pelan tindakan untuk mengongsikan Injil kepada dunia, agar kita dapat menggerakkan bahan-bahan sumber kita untuk menjangkau mereka yang belum dijangkau dengan lebih berkesan. Sementara Anda mendengarkan pelan strategik Saya Akan Pergi daripada setiap pengarah-pengarah jabatan, pikirkan bagaimana Anda atau gereja Anda dapat mengambil bahagian di dalam pelan strategik ini. Apakah tanggung jawab Anda? Sementara kita terus meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, mari kita bersama-sama mengungsikan Injil kepada seluruh dunia. Kita semua berpeluang untuk mengatakan, Saya Akan Pergi. The year 2020 was a very unusual and fearful year for most people, if not all. It affected people from different walks of life due to the COVID-19 virus pandemic. The virus has caused enormous loss of lives, financial burdens, and economic slowdown. Not only that, it also altered our lives. Said that the COVID pandemic has entered into 2021 and is getting worse, especially in Malaysia. It's our hope and prayer that the virus pandemic will be under control by this year. May this remind us to look forward to the heavenly home where there will be no more pain, no more tears, no more suffering and death. Despite the COVID pandemic, the tithes and offering received by the mission reached what was budgeted last year. Our mission is able to carry on the work without financial difficulty. On behalf of the mission, I would like to thank all of you for your faithfulness in returning tithes and offerings during these economic difficult times, so that the work of God can carry on without hindrance.
God has blessed us, and it is a blessing to share it so that others can be blessed as well. The strategic plan for this quinquennial, I Will Go, not only needs our continuous support from returning tithes and offering, but your precious time as well. May we be involved so that many can be prepared for the Lord's second advent. Here, I would like to take the opportunity to say a big thank you to all the church treasurers for your efforts in taking care of the church finances and preparing the monthly tithe and offerings reports regularly for submission to the mission. God knows your hard work, and He will surely reward you according to your deeds. Let's together participate in I Will Go, We Will Go. Shalom. Salam, puji Tuhan, bersama saya di meja Ministerial Association atau Setiausaha Kependetaan. 5 tahun sudah berlalu, kita bertemu kembali dalam masa quinquennial yang baru yang bermula pada tahun ini 2021 hingga 2025. Pertama sekali saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan berbanyak-banyak terima kasih kepada barisan pegawai pentadbir Seventh-day Adventist Mission Sabah, Pastor Nelson J. Benda, Pastor Jibil Simba, dan Elder Lim Sihim atas kerjasama, tunjuk ajar, nasihat-nasihat, dan kesabaran mereka selama saya memegang portfolio sebagai Ministerial Association di Pejabat Mission. Dari Pulau Banggi ke Pulau Labuan, menuju ke Sipitang, kemudian melintasi Keningau, ke Tawau, Sempurna, ke Lahadatu, dan terus ke Sandakan, kemudian sampai ke Kudat. Inilah sempadan pinggir tanah negeri di bawah Bayuh. Disinilah ladang Tuhan, di mana saya dan saudara berada. Inilah ladang yang Tuhan berikan kepada 33.573 anggota gereja di Sabah. Quinquennial yang baru ini mempunyai perancangan strategik yang penting untuk dilakukan oleh 33.573 orang. Perancangan strategik ini melibatkan semua anggota gereja tanpa terkecuali. Berikut adalah jumlah pastor di Sabah Mission pada awal tahun 2021. Setakat bulan Januari 2021 ini, Sabah Mission mempunyai kekuatan pendeta seramai 74 pastor di ladang dan 10 orang pastor di pejabat mission. Jumlah keseluruhan adalah 84 pastor di Sabah. Selanjutnya adalah jumlah elder di seluruh Sabah mengikut jantina. Kita puji Tuhan sekali lagi. Sehingga 31 Oktober 2020, Sabah Mission mempunyai seramai 965 ketua gereja, di mana 153 orang adalah perempuan. Sementara berikutnya adalah jumlah diakon-diakonis di seluruh Mission Sabah. Dalam rekod kami, jumlah diakonis di Sabah lebih ramai dari diakon. Ada seramai 1088 diakonis. Sementara diakon seramai 1013 orang. Jadi jumlah keseluruhan diakon-diakonis di Sabah ialah 2101. Puji Tuhan untuk pemimpin-pemimpin sebagai diakon dan diakonis. Jadi, jika kita jumlahkan semua PEDS, maksud PEDS ialah pastor, elder, diakon, diakonis, maka kita akan mendapat jumlah seramai 3.140 pemimpin-pemimpin gereja. Anggota gereja di Sabah sekarang ialah 33.573 orang. Ini bermakna satu pemimpin gereja, dia boleh menjaga atau memelihara atau bekerja sama seramai 11 anggota gereja. Jumlah ini boleh membentuk kelompok kecil dan bukanlah terlalu ramai. Dari 10 objektif dasar, Setiausaha Kependetaan ada di kesemua objektif
tersebut kecuali objektif nomor 4 dan objektif nomor 7. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak dapat kongsikan semua objektif tersebut, namun saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Pada saat ini saya akan ambil satu objektif yang paling mendasar. Untuk masa 5 tahun ini, Setiausaha Kependetaan akan lebih banyak tertumpu bersama dengan PEDS sahaja. Salah satu objektif itu ialah objektif nomor 1, di mana objektif nomor 1 itu ialah untuk menyemarakan semula konsep misi sedunia dan berkorban untuk misi sebagai gaya hidup yang melibatkan bukan saja para pendeta, tetapi setiap anggota gereja tanpa mengira umur dalam bersaksi untuk Kristus dan pemuridan. KPI-nya, peningkatan bilangan anggota gereja, menyertai inisiatif penjangkauan penginjilan pribadi maupun kumpulan umum dengan matlamat penglibatan semua anggota gereja. Jadi saya berharap kepada semua pemimpin, pastor, elder, diakon, diakonis, mari kita perkukuhkan hubungan kita dengan Tuhan tanpa putus, dan kita boleh menerima latihan melalui pensijilan dan seminar-seminar yang akan kita ikuti. Penglibatan PEDS membawa seluruh anggota gereja membuat penjangkauan termasuk jiran tetangga atau kumpulan umum yang kita akan adakan. Selain itu, kita juga mempunyai satu campaign, dan campaign ini dinamakan Satu Anggota, Satu Sahabat Non-Adventist. Adalah sesuatu yang mustahil jika saya dan saudara tidak mempunyai satu sahabat non-Adventist dalam 2 tahun pertama, sehinggalah berakhir 5 tahun. Apakah tujuan kita mendapatkan seorang sahabat? Ini akan saya jelaskan di program yang akan datang. Akhir sekali, adalah harapan saya agar 3.140 pemimpin-pemimpin gereja membentuk satu tim yang kuat untuk membawa anggota gereja seramai 33.573 orang mengharungi perjuangan penjangkauan selama 5 tahun ke depan ini dengan slogan dan lowongan jangkau Sabah dan Labuan. PEDS dan 33.573 anggota gereja akan pergi. Salam sejahtera kepada semua anggota di seluruh Sabah. Dalam bahagian penatalayanan, saya mau ucapkan ribuan terima kasih kepada semua anggota di seluruh Sabah. Tanya kepada semua Anda, sebab walaupun dalam keadaan COVID, Anda begitu jujur dalam bersambahan dan kembali bersepuluhan. Dalam kutipan bersepuluhan, kita masih dapat kutip juta-juta dalam tahun yang lalu. Tanya sekali lagi kepada semua Anda, dan dalam tahun ini kita punya tema di seluruh dunia. Saya akan pergi, I will go. Saya akan pergi, I will go. Jadi anggota yang dikasihi, mari kita sekali lagi harap kepada Tuhan, sandal kepada Tuhan. Sebagai penatalayan Tuhan, kita akan jawab kepada panggilan Tuhan. Saya akan pergi, saya akan jadi setia kepada Tuhan, saya akan pergi dan jadikan jujur kepada Tuhan, saya akan pergi dan ucap dan usahakan masa yang kepada Tuhan, saya akan pergi dan usahakan talenta saya kepada Tuhan. Saya akan pergi dan usahakan harta saya kepada Tuhan. Inilah tahun 2021 kita. Sama-sama pergi dalam panggilan Tuhan. Amin. Mari kita sebut amin. Mari kita sebut amin. Terima kasih. Dalam tahun ini, 2021, mari kita bangkitkan hidup rohani penatalayan kita sepanjang tahun ini dan teruskan. Sekarang saya mau kongsikan sesuatu tentang persepuluhan yang penting. Persepuluhan
tidak ada berkaitan dengan memberi yang pada Tuhan, sebab Tuhan tidak perlu apa-apa dari kita. Kita tidak dapat beri apa-apa kepada Dia, sebab semua di dalam bumi ini ialah Tuhan punya. Tuhan arahkan kembali persepuluhan, bukan Dia perlu. Sebenarnya kembali persepuluhan dan persambahan ialah Tuhan tubuhkan latihan program untuk manusia. Ingat, latihan program ini Tuhan tidak perlu satu sen pun dari kita. Jadi inilah latihan program yang untuk utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudari, dalam latihan ini, di dalam bumi ini, mari kita jadi setia mengatur mana yang bahagian Tuhan. Sebenarnya semua yang Tuhan punya, kita hanya dilatih untuk mengatur yang Tuhan pinjam kepada kita yang untuk hidup di dunia sementara. Saudara dan saudari, dalam tahun ini, mari kita terus usahakan menjadi penetelayan yang setia lagi dan untuk mengaturkan sumber-sumber Tuhan yang dipinjam dari Tuhan untuk kita tepat hidup dalam Tuhan. Yang akhir, tema kita, saya akan pergi. Mari kita sama-sama pergi. Mari kita sama-sama pergi. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Salam tahun baru kepada semua umat-umat Tuhan di Sabah dan di wilayah Persekutuan Labuan. Saya Pastor Erwin Karau, pengarah Jabatan Sekolah Sabat dan Penginjilan Pribadi. Sangat bersyukur karena diberikan satu lagi seri kesempatan di dalam tema baru I Will Go, aku akan pergi, dalam tahun pelayanan 2021 sehingga 2025. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang 5 tahun ke depan ini, dalam tema I Will Go, Jabatan Sekolah Sabat dan Pelayanan Pribadi akan mengadakan beberapa pelayanan-pelayanan untuk semua dan untuk umat-umat Tuhan di Sabah dan di wilayah Persekutuan Labuan. Antara lain, pelayanan yang akan Jabatan Sekolah Sabat dan Pelayanan Pribadi laksanakan adalah pelayanan NDR dan IEL, yaitu satu pelayanan bagaimana umat-umat Tuhan dapat bersama-sama di dalam satu keluarga yang besar gereja untuk mengadakan pelayanan-pelayanan dalam bentuk K-group, kelompok kecil, small group, dan kelompok peduli untuk memberi kekuatan dan momentum yang luar biasa kepada gereja dan kepada umat Tuhan di Sabah dan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan bukan itu sahaja, pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang, IICD akan dilaksanakan untuk lebih berkesan dalam peringkat-peringkat daerah ataupun di dalam distrik regional ministry di seluruh Sabah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu lagi pelayanan yang akan dilaksanakan di bawah SSPM ataupun di bawah Jabatan Penginjilan Pribadi dan Sekolah Sabat adalah kita coba untuk mengadakan kontak mesra kepada umat-umat Tuhan dari denominasi lain, daripada agama-agama lain, supaya mempunyai mutual understanding dan keharmonisan di antara satu dengan yang lain. Jadi pada tahun 2021 hingga 2025, Jabatan Sekolah Sabat dan Pelayanan Pribadi akan turut mencanangkan I will go kepada semua umat Tuhan. Dan kiranya pada tahun ini Jabatan Sekolah Sabat akan benar-benar dapat memantapkan Sekolah Sabat
penggunaannya dan pembelajarannya kepada umat-umat Tuhan di dalam perjuangan NDR dan IEL di Sabah dan di wilayah Persekutuan Labuan dalam masa 5 tahun ini. Sanggupkah engkau, saudara-saudara, Anda mencabar diri kita masing-masing untuk melaksanakan pelayanan ini? Kita bergabung tangan demi Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Ini adalah doa dan harapan saya. Amin. Salam sejahtera semua. Jabatan Pelayanan Kesehatan berkomitmen teguh menyahut misi Yesus Kristus untuk mengembalikan image Tuhan yang rusak di dalam diri kita. Objektif utamanya ialah menjadikan manusia sepenuhnya. Tekad dan doa kami selalu adalah saling bekerja sama dengan semua jabatan, memenuhi tanggung jawab kami untuk memberikan latihan kepemimpinan, sokongan sumber dan profesional, serta program kesehatan komprehensif kepada umat gereja Seventh-day Adventist di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Jabatan ini akan memfokuskan 3 bahagian berikut. Yang pertama, misi pemuridan. Kaedahnya, mendorong setiap anggota gereja bersaksi kepada setiap anggota masyarakat berbekalkan slogan I will go. Yang kedua, memastikan pemuridan diperkasa agar pertumbuhannya sehat dan produktif. Seterusnya, mengamalkan gaya hidup sehat sepenuhnya. Memastikan program pelayanan kesehatan yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan yang berbeda. Fokus yang kedua adalah pertumbuhan rohani. Kaedahnya ialah memperkasah komitmen anggota gereja untuk mempelajari Alkitab dan buku Roh Nubuat. Menghayati ibadah yang sejati dengan mengembangkan kesetiaan yang sungguh dan tidak berbelah bagi. Revival and Reformation. Dan yang terakhir, memberikan keyakinan bahwa kehidupan yang bahagia, suci, dan sehat itu dapat dicapai. Fokus yang ketiga adalah pemimpin yang berkhidmat, atau dalam kata lain, servant leadership. Kaedahnya adalah para pendeta, anggota gereja, guru-guru, pemimpin kesehatan adalah rakan kongsi dalam melaksanakan program kesehatan. Lebih ramai anggota gereja dan pekerja institusi melibatkan diri dalam pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pelaksanaan program pelayanan kesehatan yang komprehensif di berbagai tempat kerja, community, rumah tangga, dan sekolah. Hubungan bersahabat dengan kesaksian yang mesra dan relevan kepada pelbagai denominasi di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Adalah menjadi doa saya agar impak yang besar dalam pelayanan kesehatan komprehensif akan memuliakan Tuhan dan membawa berkat yang berlimpah dalam gereja, tempat kerja, community, rumah tangga, dan sekolah. Mari kita sama-sama pergi menyahut amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. I will go. Shalom. Bersyukur kita kepada Tuhan atas pimpinan dan berkat yang telah kita terima sepanjang masa ini. Teras rancangan GC kepada Pendidikan Mission Sabah yang membawa tema I Will Go mencerminkan kesinambungan tema terakhir penglibatan
keahlian secara menyeluruh. Sebelum saya pergi kepada perancangan jabatan pelajaran, saya ingin mengemukakan semula apa yang telah dilaksanakan dalam rancangan strategik 2016 hingga 2020. Antaranya adalah promosi pendidikan Adventist telah dijalankan oleh semua sekolah. Namun, hasil promosi ini sangat lemah. Seterusnya membawa kepada rancangan kedua, meningkatkan pendaftaran di setiap sekolah. Kita mempunyai sedikit kejayaan dalam hal ini. Walau bagaimanapun, peningkatan pendaftaran ini sangat kecil jika dibandingkan dengan sasaran kenaikan 200 pendaftaran setiap tahun. Salah satu rancangan strategik sebelum ini adalah untuk meningkatkan jumlah sekolah tadika. Namun demikian, sepanjang tempoh tersebut, hanya satu anggota menyahut cabaran untuk membuka tadika dan telah mula beroperasi pada tahun 2019. Secara menyeluruh, plan rancangan strategik yang lalu telah berjaya dilaksanakan. Pada tahun ini, mari kita jayakan plan strategik dalam panggal baru dalam tempo 5 tahun. Program strategik ini akan dijalankan oleh setiap sekolah di daerah masing-masing, yaitu semua sekolah mengadakan Voice of Youth untuk sekolah menengah dan Voice of the Young untuk sekolah rendah setiap tahun. Setiap sekolah akan menumbuhkan choir sekolah, mengadakan satu program khidmat masyarakat, melancarkan kempen rajin membaca Alkitab untuk semua pelajar dan guru, seterusnya pemberian sijil kepada mereka yang berjaya menyelesaikan program ini. Selain itu, guru membaca buku yang ditulis oleh Ellen White tentang pendidikan. Topik doktrin akan diajar di setiap sekolah, melaksanakan program pemuridan, menjadikan setiap murid sebagai murid Yesus, memberi kuasa kepada setiausaha pendidikan gereja tempatan untuk mempromosikan pendidikan Advent dan kepentingannya dalam pengembangan kepercayaan dan kesetiaan kepada gereja. Seterusnya mewujudkan 2 atau 3 sekolah rendah baru setelah tinjauan dan kajian yang tepat dibuat yang tertumpu di lokasi bandar, dan menganjurkan faith and learning in daily lives setiap 2 tahun sekali untuk semua pekerja di institusi pendidikan. Melalui program-program yang dirancang, kita mengharapkan peningkatan pendaftaran pelajar untuk semua sekolah Adventist. Kami memohon sokongan dan komitmen Anda untuk menghantar anak-anak bersekolah di sekolah kita agar mereka dapat membina asas kasih sayang yang kukuh dalam Tuhan Yesus. Kami semua akan pergi. Mari kita pergi bersama untuk jayakan plan strategi ini. Terima kasih. Pelayanan kanak-kanak menjangkau setiap kanak-kanak tanpa mengira bangsa, bahasa, status ekonomi atau agama. Menjangkau setiap kanak-kanak dengan berita baik keselamatan dari Yesus. Kita juga mahu memberi inspirasi dan menyatukan kanak-kanak Adventist kita untuk terlibat dalam inisiatif baru I Will Go
agar mereka juga turut terlibat dalam misi gereja. Kita mahu memimpin mereka dan berjalan bersama mereka sementara mereka bersaksi dan menyampaikan Injil kekal itu kepada kawan-kawan mereka. Yesus memanggil pengikut-pengikutnya untuk pergi dan memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus juga memanggil semua kanak-kanak dan remaja untuk turut mengambil bahagian dalam perintah agung ini. Untuk 5 tahun ini, Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sabah akan bekerja sama dengan setiap gereja di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk menolong kanak-kanak dan remaja untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, menolong kanak-kanak dan remaja untuk terlibat dalam misi gereja. Yang kedua, menggalakkan dalam diri kanak-kanak dan remaja satu gaya hidup yang bersaksi dan memuridkan orang lain. Yang ketiga, menolong kanak-kanak dan remaja untuk bertumbuh secara rohani melalui belajar Alkitab, kebaktian pribadi, doa, membaca buku-buku Ellen G. White, dan bersaksi. Yang keempat, mendorong kanak-kanak dan remaja untuk hadir ke kebaktian sekolah Sabat dan gereja, sama ada nanti bila mereka dapat datang ke gereja, dalam kelompok kecil, di rumah sendiri buat masa ini, maupun dalam kebaktian sekolah Sabat dan gereja secara online. Dan bukan sekadar hadir sahaja, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti gereja dan bahkan belajar bersekolah di sekolah Advent kita. Yang kelima, melatih kanak-kanak dan remaja untuk memimpin dengan menyediakan peluang-peluang bagi mereka, yaitu melibatkan mereka untuk memimpin dalam kebaktian keluarga dan bahkan kebaktian gereja secara online. Melalui setiap objektif ini, kita mahu melihat kanak-kanak dan remaja di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan bertumbuh dalam persahabatan dan pelayanan mereka kepada Yesus. Kanak-kanak dan remaja kita akan membesar sebagai sahabat dan pelayan Yesus. Mereka akan menyahut perintah agung Yesus untuk pergi dan menjadikan lebih ramai murid Yesus, yaitu sahabat dan pelayan Yesus. Dengan itu, lebih ramai yang akan bersedia menyambut Yesus apabila Dia datang nanti. Dari Jabatan Pelayanan Kanak-kanak SDA Mission Sabah, saya mengundang semua anggota gereja di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama melaungkan Jangkau Satu Anak, Jangkau Sabah dan Labuan. Kita akan pergi. Reach a child, reach Sabah and Labuan. We will go. Shalom dan selamat tahun baru kepada semua, khususnya kepada para belia di seluruh Sabah. Setelah kita menzahirkan tema belia sepanjang tahun 2016 sehingga 2020, yaitu Pass It On, sekarang kita telah diperlengkapi untuk menyahut cabaran bagi tema yang baru dalam sesi 2021 hingga 2025, yaitu I Will Go. Tema I Will Go menuntut kerelaan hati kita untuk melayani dan pergi ke tempat-tempat yang jauh ataupun di tempat kita sendiri untuk melayani Tuhan. Jabatan Pelayanan Belia Advent Sabah pada sesi ini akan menumpukan sasaran kepada dua bahagian. Yang pertama adalah penjangkauan di seluruh Sabah. Dan yang kedua adalah pertumbuhan rohani. Yang pertama, penjangkauan di seluruh Sabah. Kita akan menganjurkan program-program
yang akan melibatkan para belia secara langsung dalam penginjilan, penjangkauan di kota, juga ke tempat-tempat baru, dan terutama sekali dalam penjangkauan media. Dan kita juga akan menganjurkan Voice of Youth untuk setiap wilayah, setiap tahun, sekurang-kurangnya 1. Untuk sasaran yang kedua, yaitu pertumbuhan rohani, kita mahu belia-belia kita bertumbuh dengan baik, dengan matang, dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Bapa kita di sorga melalui program-program seperti program Prayer Network, Prayer Marathon, Bible Marathon, pembacaan buku-buku roh nubuat, juga pendalaman dalam topik-topik yang dipilih untuk pembelajaran Alkitab secara terperinci. Oleh itu, para belia yang dikasihi dalam Tuhan, apabila kita melangkah ke dalam tahun yang baru dan sesi yang baru ini dengan tema ini, I will go, kita mungkin tidak dapat melakukan banyak perkara, tetapi kita boleh melakukan sekurang-kurangnya 1 perkara. Dan apabila kita mendengar bisikan Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, katakan dengan berani, katakan dengan semangat, dan katakan dengan yakin, I will go. Salam sejahtera dan salam kasih Tuhan kepada semua, khususnya kepada para penyerlas pelayanan wanita di setiap wilayah, daerah, dan juga ketua pelayanan wanita di gereja lokal di seluruh Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Dengan sukacita dan penuh harapan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengongsikan ringkasan rancangan strategik Jabatan Pelayanan Wanita untuk tempoh 5 tahun bermula pada tahun ini 2021 hingga tahun 2025. Berikut adalah sasaran kita. Tema pelayanan wanita untuk quinquennial ini ialah saya akan pergi, jangkau duniaku. I will go, reach my world. Fokus utama sasaran kita ialah pertumbuhan rohani, kepimpinan sebagai pelayan, dan pemuridan dan mission, spiritual growth, servant leadership, and disciple making and mission. Sasaran pertama, meningkatkan penglibatan wanita dalam program Total Member Involvement atau penglibatan penuh anggota dalam program penjangkauan. Plan tindakan seminar promosi Total Member Involvement dilakukan dalam semua program penjangkauan dan dalam tempo 5 tahun untuk semua wilayah di seluruh Sabah Mission dan juga wilayah Persekutuan Labuan. B. Seminar untuk mempromosi dan melatih wanita menggunakan kaidah penginjilan melalui AWR cell phone. Sasaran kedua, membentuk kerjasama yang padu rancangan strategik jabatan lain atau mission dengan fokus mempromosikan misi gereja, penjangkauan di kota, TMI, pelayanan kesehatan yang komprehensif, metode Yesus, dan NDR IEL. Pelan tindakan Jabatan Pelayanan Wanita Seventh-day Adventist Mission bersama dengan jabatan lain di mission, yaitu Jabatan Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Keluarga, dan Pelayanan Pendidikan, akan menjalankan seminar mengenai Thinking Well, Living Well, atau hidup sehat dan fikir sehat.
Ini adalah program untuk kesehatan mental. Sasaran yang ketiga, mempromosikan program pencegahan dalam pelbagai jenis penderitaan, termasuk penderitaan seksual dan membendung kelakuan seksual di tempat kerja dan di gereja. Pelan tindakan, mempromosikan program End It Now atau program pencegahan penderitaan dengan menyediakan bahan khotbah untuk semua penyaralas pelayanan wanita wilayah, ketua-ketua pelayanan wanita gereja dan semua pendeta daerah untuk dikhotbahkan pada Sabat yang ditetapkan oleh General Conference, yaitu Sabat ketiga bulan Agustus setiap tahun. Sasaran keempat, meningkatkan penglibatan wanita terlibat dalam doa, belajar Alkitab, membaca tulisan roh nubuat, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan membaca buku-buku renungan pribadi yang lain. Pelan tindakan, menyediakan bahan-bahan pengasuhan rohani, mempelajari Alkitab melalui jurnal atau personal Bible study journal kepada semua penyaralas pelayanan wanita wilayah untuk dikongsikan kepada semua ketua-ketua pelayanan wanita di gereja setempat untuk mendorong para wanita, tidak kira muda atau tua, untuk mengikuti pembelajaran Alkitab melalui kaidah menulis jurnal. B. Mendorong sekurang-kurangnya 70% gereja di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menjalankan program Hari Doa Wanita Sedunia pada Sabat pertama bulan Maret setiap tahun. C. Mendorong setiap penyaralas pelayanan wanita daerah dan ketua pelayanan wanita gereja berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, kebangkitan rohani, dan perubahan hidup untuk diri mereka sendiri dan juga untuk anggota gereja. Sasaran yang kelima, meningkatkan pengamalan dan penerimaan dasar kepercayaan Gereja Seventh-day Adventist yang mencerminkan Tuhan yang Maha Pengasih. Pelan tindakan, mendorong para wanita mempelajari kehidupan wanita yang terdapat di buku Alkitab Perjanjian Lama dan juga di buku Alkitab Perjanjian Baru untuk mempelajari bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada setiap satu mereka. Bahan akan disediakan oleh Jabatan Pelayanan Wanita Mission. Sasaran yang keenam, meningkatkan jumlah wanita terlibat dalam penggunaan media sosial untuk mempelajari Alkitab, tulisan roh nubuat, membaca renungan pribadi, dan mempromosikan misi gereja. Pelan tindakan, memperkenalkan pelayanan Heart Call Ministry dalam membangkitkan satu kerinduan untuk menjangkau kembali ke gereja wanita-wanita yang tidak aktif ke gereja, dan mungkin boleh juga dibawa menjadi sebahagian dari aktiviti K group atau kelompok kecil. B. Memasukkan siri pembelajaran Alkitab dalam media sosial seperti berikut. Yang pertama, pelajaran Alkitab untuk wanita yang sibuk. Yang kedua, wanita menemukan Yesus. Yang ketiga, menjadi wanita yang terbaik atau the best you can be. Yang keempat, wanita teladan atau woman of virtue. Yang kelima, pohon hidupku atau my tree of life. Sasaran yang ketujuh, meningkatkan wanita terlibat dalam mengikuti pelayanan kelompok kecil K group, bukan saja untuk tujuan pengasuhan rohani, tapi juga satu cara untuk melibatkan mereka dalam penglibatan sepenuh anggota di dalam misi gereja dan penjangkauan jiwa. Pelan tindakan, memperkasahkan wanita untuk menyahut panggilan I will go
saya akan pergi untuk keluar pada setiap petang Sabat atau di hari yang lain untuk bersahabat sebagai gaya hidup atau mencari kontak baru dan mendapat maklumat yang diperlukan untuk susulan dan pembentukan hubungan yang seterusnya agar peluang untuk bersaksi dapat dicapai. C. Mengadakan aktiviti belajar Alkitab. Dan D. Melawat pesakit dan yang kurang sehat. Mendoakan mereka, mengongsikan firman Tuhan, dan memberikan kata-kata semangat dan dorongan kepada mereka. I. Mengajar ibu-ibu, menyediakan makanan sehat, mengajar tentang membimbing anak dan lain-lain, bergantung kepada keperluan dan keadaan. F. Melibatkan dalam pelayanan berbelas kasihan atau compassion ministries, melayani orang-orang yang berduka dan sebagainya. Oleh itu, Jabatan Pelayanan Wanita Seventh-day Adventist Mission Sabah akan berusaha dengan kerjasama para penyeralas pelayanan wanita wilayah, daerah, dan ketua-ketua pelayanan wanita setiap gereja untuk melaksanakan plan tindakan tersebut dan mencapai semua sasaran yang sudah ditetapkan dalam tempo 5 tahun akan datang ini. Dengan kuasa dan pimpinan Tuhan, saya akan pergi jangkau duniaku. Mari kita pergi, para wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jangkau duniaku. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Sabat kepada semua. Keadaan dunia sekarang yang dilanda penyakit telah menyebabkan pelayanan konvensional sangat sukar untuk dilakukan. Namun, apabila sebuah pintu tertutup, sebuah pintu lagi akan dibuka. Dan Tuhan telah membuka luas sebuah pintu bagi kita untuk terus menjalankan pelayanan kita, yaitu pelayanan digital atau pelayanan alam maya. Pelayanan ini adalah pelayanan yang baru bagi kebanyakan kita. Dan sepanjang penggal ini bermula tahun 2021 hingga 2025, Jabatan Komunikasi akan memperkasakan penggunaan pelayanan digital ini agar kita akan dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan kasih Yesus akan diketahui oleh lebih banyak orang. Sepanjang panggal ini, Jabatan Komunikasi akan menjalankan latihan demi latihan untuk mewujudkan tim pelayanan media di seluruh negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Selain dari itu, Jabatan Komunikasi juga akan bekerja sama dengan jabatan-jabatan lain agar aktiviti pelayanan setiap jabatan akan dapat diperolehi dan dinikmati secara digital. Mari kita berganding bahu dalam menjayakan matlamat ini untuk menjangkau lebih ramai jiwa di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan semangat I will go. Shalom, Jabatan Penerbitan SDM Mission Sabah mengemban satu tugas yang paling suci untuk membuat agar dasar iman kita jelas, sederhana, nyata, dan bahkan menuntun perjalanan hidup kita dengan cemerlang menuju ke tanah semawi, yaitu surga. Kita sedang berada di waktu yang mencabar ini. Lukas 21 ayat 11 berkata bahwa ada penyakit sampar. Nah, kita telah melihatnya. Bagaimana penularan COVID-19 yang sangat menakutkan. Menular dengan cepat ke seluruh pelosok dunia, bahkan mengakibatkan ratusan ribu kematian. Oleh sebab itulah, pekabaran Allah di akhir zaman haruslah diberitakan dengan lebih giat lagi kepada semua orang. Tuhan selalu siap untuk bertindak dengan segera ke atas dunia ini bagi memenuhi pekabaran kasih-Nya melalui Anda dan saya yang mau terlibat untuk melayani Tuhan. Sebagai anggota Gereja Masihi Advent hari ke-7, kita bertuah
karena memiliki peluang pekerjaan yang dikhususkan khas untuk kita. Boleh melakukan pekerjaan yang suci dan yang tiada taranya, karena kita menyelamatkan jiwa melalui buku-buku penerbitan. Tujuan utama penerbitan kita ialah untuk meninggikan Allah, untuk menarik manusia pada kebenaran sabdanya yang hidup. Allah memanggil kita supaya mengangkat bukan panji-panji kita sendiri, bukan panji-panji dunia, melainkan panji-panji kebenarannya. Testimonies jilid 7 halaman 150-151. Ellen G. White, dia telah melihat satu sinar cahaya yang mengelilingi bumi dan melihat askar-askar Tuhan, yaitu umatnya, yang pergi menyampaikan kebenaran. Kiranya Anda dan saya termasuk dalam penglihatan tersebut. Nah, dalam tempo 5 tahun akan datang, Jabatan Penerbitan Mission Sabah secara aktif akan melibatkan setiap anggota Gereja Masihi Advent Hari ke-7 di Sabah dan di Labuan, agar sama-sama akan pergi keluar menyambut seruan agung itu, yaitu I will go. I will go. Salam dalam kasih Kristus, saya Pastor Kozel Uwats Malim Enggang bercakap untuk Jabatan Pelayanan Keluarga dan Unit Pelayanan Lelaki sempena perancangan strategik 2021 hingga 2025. Terima kasih atas kesempatan ini. Bermula tahun ini sehingga akhir quinquennium, kita bertua karena pihak kepimpinan gereja kita, Gereja Seventh-day Adventist, menggalakkan kerjasama semua jabatan pelayanan gereja untuk melaksanakan aktiviti bersama-sama. Berikut ini saya kongsikan aktiviti jabatan pelayanan keluarga bersama jabatan lain sepanjang 5 tahun ini, mulai tahun ini. Program jabatan keluarga yang dilaksanakan dengan jabatan pelayanan kanak-kanak ada 5 semua, adalah seperti berikut. Pertama, menterjemah dan mengkontekstualisasikan bahan rohani untuk seisi keluarga. Yang kedua, program pencegahan penderaan kanak-kanak. Yang ketiga, mempromosikan kebaktian keluarga. Yang keempat, program selamat datang ke dalam keluarga untuk mereka yang baru dibaptiskan. Dan yang kelima, program memperkasahkan dan memberi peluang kepada anak-anak dalam kepimpinan. Seterusnya, program kerjasama dengan Jabatan Pelayanan Wanita. Ada 2. Yang pertama, program Fikir Sehat, Hidup Sehat, dan yang kedua, program End It Now. Program bersama Jabatan Pelayanan Kesehatan. Ada 1, yaitu program kebaktian kesehatan keluarga. Program bersama dengan Setia Usaha Kependetaan. Ada 1, Discover Bible Study Care Group. Dan program bersama jabatan yang terakhir yaitu multimedia dan komunikasi juga ada 1, yaitu pembuatan video berfokuskan keluarga dan hubungan. Jabatan Pelayanan Keluarga dan Unit Pelayanan Lelaki sendiri akan melaksanakan sekurang-kurangnya 7 program selama 5 tahun ini. Yang pertama, program keluarga kepada keluarga. Yang kedua, program pensijilan keluarga. Yang ketiga, program kumpulan umum keluarga. Yang keempat, program kumpulan umum lelaki. Yang kelima, seminar sebelum tunang. Yang keenam, seminar sebelum kawin. Dan yang ketujuh, seminar untuk suami istri dan keluarga. Marilah kita doakan supaya semua rancangan yang sudah disusun atur ini dapat dijalankan dengan
berjaya untuk mendatangkan kemajuan kepada pekerjaan Tuhan dan juga untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita jangkau Sabah dan wilayah persekutuan Labuan bagi Yesus. I will go. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan yang dikasihi. Kami daripada pastor-pastor wilayah 9 menyahut cabaran misi sedunia I will go. Mantan daerah Kinarut, Mongoi Oku. Dari distrik kependetaan Kepayan Kota Kinabalu, saya akan pergi. From Kota Kinabalu, City English, I will go. Dari daerah Indanam, Woyauchi. Dari daerah Pinampang, Mugadzo Nogi. Dari gereja Alam Mesra, akan lumaan aku. Bagi pihak daripada pastor-pastor wilayah 9 dan sebagai penyelaras wilayah tahun 2021, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua umat Tuhan yang dikasihi karena bersedia menyahut cabaran misi sedunia tahun 2021. Salam damai, Tuhan memberkati. Mantat Kyolo, Mibok Oku. Duh, nakalambat ko, no? May ka pa din, do. Oh, may ako sa ite. I will go. Sonong kasabon, sonong hari Sabat. Tema Gereja Toko tahun di Baino 2021 Pengka Indo Mongoi Oku. I will go. Saya akan pergi. Mo chot hai. Nongku Pono. Shalom, salam sejahtera. Saya Pastor Eric Roy, mewakili pastor-pastor dan juga anggota-anggota daripada wilayah 13. Ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Dan kami bersedia menyahut cabaran tema 2021. I will go. I will go. Auk Naing Lao. Pak. Memenau ko. Saya akan pergi. Salam, saya Pastor Doni. I will go. Saya akan pergi. Shalom, saya Pastor Mark Arnold Simpul, mewakili seluruh anggota gereja daerah Tenggilan bersedia menyahut tema Gereja Sedunia tahun 2021 ini. I will go. Sumiwat Oku. Ahyauhi. I will go. I will go. Saya akan pergi. I will go. I am Pastor Malvin Gakim from Kota Kinabalu, City English. I will go. I will go. Wong Hui Chi. I will go.
will go. Para LI membawa dan menghantar message kebenaran menerusi kesusastraan atau buku-buku. Karena message Tuhan ada tercatat di setiap helaian buku. Dan message ini berkhotbah di setiap tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Injil. Seperti di tempat awam, sekolah, pejabat, syarikat, rumah ibadah, dan setiap rumah dan individu. Tuhan sedang menggunakan penerbitan sebagai saluran kebenaran untuk menyampaikan message itu. Message dalam perkataan bertulis atau halaman bercetak sebagai alat Tuhan untuk memberitahu dunia akan mujizatnya. Ini adalah rencana Tuhan bahwa umatnya harus melakukan sesuatu untuk menggerakkan message ini berada di hadapan ramai. Siapa yang akan pergi? The message is inside the book. I will go. Shalom, puji syukur kita kepada Tuhan. Dia memanggil kita untuk mengikuti Yesus, berkhotbah, mengajar, mengabarkan berita baik. Marilah kita melakukan semuanya itu tanpa ragu. Saya, EPML Alfred Makirim, Ketua Penginjil Literatur Pantai Barat Sabah, mengundang Anda bersama-sama kami di Publishing Department menjadi seorang penginjil literatur. Pada saat Anda merasakan panggilan Tuhan itu jelas, marilah bersama-sama dengan kami. Katakanlah kepada Tuhan, I will go. I will go. Yes, I will go. 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 Reach Sabah and Labuan. Yes, we will go. Give me ears to hear your spirit. Give me feet to follow through. Give me hands to touch the hurting and the faith to follow you. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. And I will go where there are no easy roads. Lift the comfort that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go.
cut the roots that run too deep. I will learn to give away what I cannot really keep, what I cannot really keep. Help me see with eyes of faith. Give me strength to run this race, and I will go where they are no easy roads. Live the comforts that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go. I will go, Lord, where your glory is unknown. I will live for you alone. I will go because my life is not my own. I will go. I will go. I will go. I will go. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sepanjang kami beribadah pada Sabat ini, kami diberkati oleh Tuhan melalui message dan seranan yang telah disampaikan oleh para pengarah dalam jabatan bersama dengan pegawai mission, telah memberikan satu inisiatif kepada kami untuk melihat ke depan, agar setiap sasaran ataupun goal itu boleh dicapaikan selama 5 tahun ini. Kami memohon agar Tuhan akan bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan setiap program-program yang sudah dirancanakan untuk kami semua, khusus untuk Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Ya Tuhan, kami menerima cabaran Kau berikan kepada kami melalui Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Yang kami akan pergi untuk membawa pekabaran tentang keselamatan hanya melalui Yesus Kristus sahaja. Pekabaran tentang Yesus yang akan membawa kami keluar daripada belenggu dosa di dunia yang fana ini, dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dan Yesus Kristus di surga dunia yang baru nanti. Terima kasih ya Tuhan, segala perancangan yang kami telah rancangkan selama 5 tahun ini, pasti Tuhan akan memberkati semuanya itu. Dan biarlah kami semua sebagai anggota gereja mempunyai kesadaran untuk bersatu bersama-sama, melayani dalam pekerjaan, penglibatan dalam penginjilan, agar apabila kami bersatu bersama-sama di dalam penginjilan ini, maka kedatangan-Mu yang kedua kali akan datang segera. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulialah Engkau. Terima kasih karena Engkau bersama kami, karena kami ingin persembahkan semua ini hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amen. kepastian kedatangannya. Iti kemayaan nita Kristus katumbayai nadi borosda yo koi kot no do timbu